fenomena budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala. Nggak perlu kita persoalkan. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, dan sebagainya. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Wakil Menteri Agama, yakni Bapak Muhammad Syafi'i, atau lebih akrab dipanggil dengan Romo Syafi'i, yang dimana dalam sebuah pernyataannya beliau menyatakan bahwa ormas minta THR itu adalah suatu hal yang biasa, yang sudah lama terjadi setiap menjelang Lebaran. Jadi beliau menyatakan bahwa apabila ormas itu meminta THR kepada lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta, itu adalah hal yang biasa dan wajar. Nah, kita lihat pernyataannya dalam video berikut ini. Fenomena budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala. Nggak perlu kita persoalkan. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, dan sebagainya. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu juga. Dengan santainya Bapak Romo Syafi'i ini kemudian menjawab pertanyaan wartawan bahwa ormas-ormas meminta THR kepada lembaga-lembaga baik itu pemerintah maupun swasta, baik itu perusahaan maupun lain sebagainya, maka itu adalah hal yang biasa yang sudah terjadi setiap menjelang Lebaran. Nah, pernyataan ini sebenarnya kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ormas yang mereka meminta secara paksa kepada lembaga-lembaga, bahkan RSUD itu sendiri, setingkat rumah sakit umum daerah yang ada di Bekasi sini, itu juga mengalami pemalakan atau pemaksaan. Mereka meminta untuk diberikan THR. Bahkan yang lebih parahnya, ketika mereka tidak diindahkan, mereka kemudian melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Mereka melakukan keonaran, melakukan mengganggu ketertiban yang ada di situ dengan menaburkan sampah-sampah di depan pintu masuk RSUD. Nah, inilah yang kemudian memicu dan memacu timbulnya gejolak di tengah-tengah masyarakat, dan akhirnya orang ini kemudian ditangkap oleh pihak aparat polisi. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana ada orang yang dia datang ke perusahaan meminta untuk juga diberikan THR dengan cara mengancam security-nya, ya, dengan mengancam seolah-olah dia adalah paling jagoannya Cikiwul, ya, dengan mengatasnamakan bahwa dia ini adalah dari ormas tertentu dengan memiliki massa yang banyak dan memberikan ancaman akan menutup jalan ke perusahaan tersebut. Ini sampai dari amanah loh. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Ya gimana mau ada ACC Pak? Saya juga. Bagaimana mau ada ACC? Lu makan berak di sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang Cikiwul. Iya Pak, ada nih gua nih. Iya paham. Ah paham. Masa gua banyak di sini. Paham saya juga. Paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan, kalau bisa bergerak. Siap. Hah? Ya Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih. Gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Bos lu. Harga saya lah Pak. Saya kerja di sini Pak. Ya kan kita nggak ada hubungan sama kita kamu. Nggak ada urusan sama lu, urusan perusahaan. Tapi kan kita sebagai pengamanan, Bu. Kita pengen tahu Kita kan responnya apa gitu. Bos lu siapa? Nggak mau kenal gua, ya kan? Gua selama ini Biar bos lu kenal gua gitu aja. Yang turun ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Oh, paham saya juga.
Tapi harga saya lah, saya juga kan keamanan sini. Ntar gara-gara ini saya keluarin. Gimana? Udah, Lu jangan nggak ada keluarin, urusan. gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya, paham. Tapi kan harga saya kasih aja lah, dari saya lah. Enggak. Kita Nggak nggak ada mau. nama nanti. Tahun Maaf, depan nanti saya nggak ada nama. Gua nggak mau. Tahun Gua depan pengen- masa lu mau ngasih lagi gua? Nggak mau. Itu kan gaji lu, nggak mau lah. Gua pengen yang punya pabrik ini keluar. Gini loh Pak. HRD-nya sekalian. Jangan ribut-ributan sini Pak. Bukan ini keributan. Gua masih gini, ini udah cara baik-baik gua loh. Ah, itu gua apa isi? Gua bela negara di sini ya kan? Iya. Gua mati-matian. Tuh. Iya kan? Paham saya juga Pak. Nah, di sini lu baca. Iya kan? Iya. Gua jangan jadi penonton doang. Lu nyari makan di sini. Dia Ah, nyari buat beli Fortuner, buat beli Ah, berlian. Kalau kita kan Gimana mau kalau misalkan saya ajuin lagi, terus saya yang berbicara? Ah, serah kalau gitu. Oke. Nih, tulis sama Nah. gua. Oke? Betul? Kalau gitu bagus. Harga saya lah, saya kerja di sini juga Bu. Mana pulpen? Saya juga kerja di sini. Punya orang-orang di ACC gua kagak sih. Kerja di sini, saya juga. dia tahu kita juga Iya, kayak paham, sini. paham. Cuman kan Lu biar kenal gua, koordinator lu siapa? Siap. Dari mana koordinator? Dari mana? Koordinator orang. Orang apa juga saya kebenaran saya juga. Ah, Bah, lu saya kan, nggak pernah ngobrol panjang-panjang. lu kan anak gua nggak tahu. Nggak tahu saya. Gimana ngobrol panjang-panjang? Gua pribumi Siap. Ya, Paham. boleh. Tuh ada Siap. nomor HP gua di sini. Oke. Siap. dia makan lagi pada nyari berlian bang. Kita mah lagi nyari Paham ya Bu? beras. Iya, paham. Itu kan buat bagi-bagi takjil. Siap. Lingkungan. Iya, iya. Masa kita sih bang nonton di CCW doang. Ini, nggak ada yang berani sama gua satu orang pun. Nah, kemudian juga ada orang yang meminta-minta 200.000. Nah, inilah yang kemudian dianggap oleh masyarakat itu harus ditertibkan, harus dihilangkan kebiasaan-kebiasaan yang memang mungkin sudah ada semenjak dulu ormas-ormas ini dalam rangka mencari dana, kemudian dia meminta-minta atau dia mengajukan proposal ataupun surat kepada lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang membuat kemudian lembaga-lembaga itu dan perusahaan-perusahaan itu merasa terganggu dan tidak nyaman. Nah, inilah yang kemudian disikapi oleh Kang Deddy Mulyadi. Terutama kejadian-kejadian tadi itu memang terjadi di Jawa Barat. Oleh karenanya kemudian beliau memberikan kebijakan, mengumumkan kepada masyarakat bahwa jangan sampai ini terjadi lagi. Jadi beliau melarang orang untuk meminta-minta THR atau melarang ormas-ormas ini untuk meminta-minta THR dan juga melarang untuk memberikannya. Bagi seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai gubernur sampai RT RW. Kalau kata RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Yang kedua, bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan THR pada siapapun dengan dalih apapun. Untuk itu, mari kita rayakan Hari Raya Idul Fitri untuk tidak saling membebani dan kita jalani ibadah saum Ramadan dengan penuh kekhusyuan. Dan jangan sampai kita ini aneh-aneh. Giliran puasa tidak puasa, giliran lebaran sibuk cari THR kemana-mana. Jadi ini bisa berlaku untuk semua jenjang lapisan, baik ormas maupun pemerintah-pemerintah di bawahnya. Karena terkadang begini, RT juga, RT dan RW itu kadang-kadang kalau mau lebaran, dia sering mengirimi surat kepada masyarakatnya untuk meminta tambahan dalam rangka alasannya THR.
Nah ini yang sebenarnya juga harus ditertibkan oleh Kang Deddy Mulyadi, karena tidak boleh tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu kemudian RT RW ini meminta dana, kecuali kalau RT RW itu bermusyawarah dengan warganya, kemudian diambil sebuah kesepakatan bahwa akan ada dana yang dikeluarkan warga demi kepentingan angkutan sampah dan lain sebagainya yang harus diberikan oleh warga. Tetapi kalau tiba-tiba dari RT RW kemudian mengirimkan surat permohonan untuk uang THR, nah ini sebenarnya melanggar dari apa yang ditetapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah mudah-mudahan pembelajaran untuk semua birokrasi, baik yang itu sifatnya birokratnya maupun selevel bawahnya Pak RT, Pak RW ini, jangan sampai bertindak seperti premanisme. Jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu, warganya ikhlas, rela, dan sepakat baru dibolehkan untuk itu. Tetapi kalau secara sepihak itu melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat itu melarang bagi ormas-ormas atau siapapun untuk minta THR kepada lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta. Dan juga lembaga-lembaga itu tidak boleh memberikan THR kepada ormas-ormas itu. Nah ini yang diperintahkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau seandainya itu dilakukan, maka kemudian akan diproses secara hukum sebagaimana yang sudah terjadi pada orang-orang dan ormas-ormas yang melakukan hal tersebut. Yang di Cikiwul, yang jagoan Cikiwul itu pun sudah ditangkap oleh Pak Polisi. Kemudian juga kita lihat yang membuat onar di RSUD pun sudah ditangkap oleh polisi. Nah, inilah yang kemudian menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa ketika kita melakukan sebuah tindakan itu harus sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang ada di negara kita dan masyarakat kita. Alangkah lebih indahnya kalau orang meminta THR itu justru ada pekerjaan di dalamnya. Jadi kalau karyawan meminta THR itu adalah haknya. Jadi perusahaan memang wajib mengeluarkan tunjangan hari raya. Tapi orang yang tidak ada kaitannya dengan lembaga-lembaga itu kemudian meminta THR, tentu hal ini adalah sesuatu yang tidak diperkenankan, bahkan mungkin dianggap sebagai pemerasan dan pemalakan. Oleh karenanya secara agama pun kita sudah paham bahwa kita tidak boleh meminta hak orang lain atau kita meminta secara paksa yang bukan haknya. Jadi alangkah lebih indahnya kalau ormas-ormas ini justru seharusnya dia harus membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang produktif yang di dalamnya tentu akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakatnya, bukan tampil kemudian organisasi-organisasi masyarakat ini menjadi preman-preman yang berorgan, artinya preman-preman yang dilehalkan secara hukum. Maka kemudian seharusnya seluruh ormas-ormas yang ada di negara kita ini, khususnya yang ada di Jawa Barat ini, yang mereka sudah berbadan hukum, tentunya adalah bagaimana justru mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, bukan yang kontraproduktif. Jadi kegiatan yang menghasilkan, yang memberikan manfaat bagi organisasinya, bagi anggotanya, dan tentunya organisasi itu adalah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Nah mudah-mudahan ini semua menjadi pembelajaran untuk kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.